Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, lebih baiknya kalian untuk melihat kanan kirinya dahulu, apakah masih ada sampah atau tidak. Jika tidak ada, boleh dibuang dahulu. Apakah sudah? Tidak ada, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin doa. Terima kasih Ibu. Jadi pada hari ini ada bagi kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, ibu absen dulu ya untuk hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Oke. Sebelumnya ibu akan menyampaikan sedikit motivasi dalam pembelajaran kita hari ini agar kalian lebih semangat lagi. Motivasinya itu berbunyi, jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perusahaan manufaktur. Di sini apakah ada yang masih ingat apa itu perusahaan manufaktur? Oke, boleh kan ya? Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang menjadi bahan baku, mengolah bahan baku tersebut menjadi barang siap dijual, kemudian menjualnya untuk memperoleh keuntungan. Oke, benar banget ya. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi bahan jadi untuk dijual dan kemudian untuk memperoleh keuntungan. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang metode harga pokok pesanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami definisi metode harga pokok pesanan. Lalu, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir, kalian mampu melakukan pencatatan transaksi pada metode harga pokok pesanan. Oke, di sini apa ada yang tahu apa itu metode harga pokok pesanan? Oke, boleh Ratna? Metode harga pokok pesanan adalah cara untuk mengumpulkan biaya produksi untuk suatu pesanan produk tertentu. Oke, benar banget ya. Jadi metode harga pokok pesanan itu adalah cara memproduksi suatu produk pesanan tertentu. Yang selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menentukan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan? Saya mau bisa. Oke, boleh Ines? Perusahaan yang menentukan harga pokoknya dengan metode harga pokok pesanan akan mengumpulkan biaya produksi untuk setiap pesanan yang diterimanya. Oke, benar banget ya. Jadi perusahaan yang menentukan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan ini akan menentukannya dengan cara mentotal dulu seluruh biaya produksi dan juga kemudian dibagi untuk jumlah unit yang besar. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada metode harga pokok pesanan. Apa itu metode harga pokok pesanan? Jadi metode harga pokok pesanan ini adalah cara mengumpulkan biaya produksi untuk suatu produk pesanan tertentu. Nah, harga pokok produk kesatuannya itu dihitung dengan cara membagi total biaya pesanan tertentu dengan jumlah unit tertentu. Oke, perusahaan yang menentukan harga pokoknya dengan metode harga pokok pesanan ini akan mengumpulkan biaya produksi untuk setiap pesanan yang diterima. Selanjutnya itu ada karakteristik usaha perusahaan yang berproduksi pada berdasarkan pesanannya. Di sini ada 3 karakteristiknya. Pertama itu proses produksi berlangsung secara terputus. Nah, di sini maksudnya proses produksi ini berlangsung tidak selalu setiap hari seperti itu, tapi terputus-putus karena berdasarkan pada pesanan yang diterima. Yang kedua ada perusahaan menghasilkan barang dengan spesifikasi yang bermacam-macam, tergantung dari pesanan yang diterima. Jadi dalam perusahaan ini itu memproduksi barangnya itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari satu. Contoh yang bisa kita lihat di lingkungan sekitar kita adalah perusahaan furnitur atau mebel. Nah, di situ kan perusahaan ini tuh tidak hanya menjual kursi saja, tapi bisa juga menjual meja, lemari, dan juga sebagainya. Dan yang ketiga itu perusahaan ini berproduksi untuk memenuhi pesanan. Ya, selanjutnya ada karakteristik metode harga pesanan. Di sini karakteristiknya ada 5. Yang pertama itu barang yang diproduksi bermacam-macam, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi perusahaan ini itu berproduksinya itu tidak hanya satu barang, tetapi banyak. Yang kedua itu biaya produksi dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri
dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung itu terdiri dari biaya produksi selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang keempat ada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan berdasarkan biaya yang sebelumnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di kelas. Dan yang kelima itu ada harga pokok pesanan per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Nah, selanjutnya ada pencatatan transaksi pada metode harga pokok pesanan. Di sini sebenarnya pencatatannya itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada pencatatan bahan baku yang meliputi pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk jurnalnya itu di sebelah debit ada persediaan bahan baku dan juga persediaan bahan penolong. Dan di sebelah kredit ada kas atau utang dagang. Kas ini dicatat apabila transaksi yang dilakukan itu secara tunai, dan utang dagang dicatat apabila transaksinya itu secara kredit. Yang kedua ada penentuan harga pokok bahan yang dibeli, dan yang ketiga ada pemakaian bahan baku. Nah, pemakaian bahan baku ini terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama bisa dilakukan dengan metode fisik dan metode perpetual. Nah, untuk mengetahui bahan yang dipakai itu dapat menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (MTKP) atau biasa disebut dengan FIFO. Yang kedua ada metode masuk terakhir keluar pertama (MTKP) atau biasa kita sebut dengan metode LIFO. Yang ketiga ada metode rata-rata bergerak. Untuk jurnalnya itu di sebelah debit ada BDP biaya bahan baku dan persediaan bahan baku di sebelah kredit. Yang keempat ada pemakaian bahan penolong. Untuk jurnalnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya itu sebelah debit dan sebelah kredit ada persediaan bahan penolong. Oke, catatan yang kedua itu ada pencatatan pembayaran gaji dan upah. Untuk jurnalnya itu di sebelah debit ada utang PPH atau utang pajak penghasilan dan juga utang gaji dan upah. Untuk di sebelah kreditnya itu ada kas. Yang ketiga ada pencatatan distribusi gaji dan upah sesuai kedudukannya. Untuk jurnalnya itu di sebelah debit ada BDB biaya tenaga kerja, BOB sesungguhnya, beban pemasaran dan juga ada beban administrasi umum. Dan untuk yang sebelah kreditnya itu ada gaji dan upah. Yang ketiga ada pencatatan biaya overhead pabrik. Untuk rumusnya itu taksiran BOP setahun dibagi aktivitas operasi setahun yang dijalankan. Yang keempat ada pencatatan produk selesai. Yang kelima pencatatan produk dalam proses, dan yang keenam ada pencatatan penjualan produk pesanan. Selanjutnya ada kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini merupakan buku pembantu untuk mencatat semua biaya produksi secara rinci, dan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik untuk setiap pesanannya. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini dicatat dalam kartu pesanan secara langsung. Setiap ada pemakaian bahan dan biaya tenaga kerja untuk pesanan tertentu. Sedangkan biaya overhead pabrik itu dicatat berdasarkan tarif yang ditetapkan di muka. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi 10 kelompok. Untuk setiap kelompoknya ini terdiri dari 6 orang. Boleh diatur untuk kelompoknya? Ibu kasih waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Untuk tugasnya itu ada di LKPD 2 di modul yang telah diberikan. Oke, mungkin karena waktu kita sudah habis, untuk tugasnya itu bisa dilanjutkan di rumah dan juga bisa dikumpul minggu depan. Minggu depan itu kita langsung presentasi. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ataupun terkait tugas yang Ibu berikan? Tidak. Oke, boleh Wardata? Izin bertanya Bu, maksud dari metode FIFO dan LIFO yang telah Ibu sebutkan sebelumnya itu apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi maksud dari metode FIFO itu singkatan dari first in, first out. Jadi maksudnya itu biaya bahan baku yang pertama kali dibeli akan pertama kali dikeluarkan juga. Untuk metode LIFO itu singkatan dari last in, first out. Jadi maksudnya itu biaya bahan baku yang terakhir kali dibeli akan digunakan pertama kali dalam proses produksi. Apakah bisa dipahami? Bisa Ibu.
Oke, sebelumnya apa ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, boleh kita audio. Jadi untuk pembelajaran ini yaitu metode harga pokok pesanan adalah cara mengumpulkan biaya produksi untuk suatu pesanan tertentu. Karakteristik metode harga pokok pesanan itu ada barang yang diproduksi bermacam-macam, biaya produksi disangkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dan biaya produksi langsung terdiri dari BBB dan TKL. Sedangkan biaya produksi tidak langsung adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan BTK. Terus ada PBB dan BTK ditentukan sebagai harga pokok pesanan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. BOP diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di buka. Harga pokok pesanan per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi. Oke, terima kasih Putri Aulia. Oke. Oke, mungkin itu saja penyampaian materi dari Ibu ya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan metode harga pokok proses. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, untuk kedua kelas boleh dipimpin doa. Baiklah, teman-teman kali ini berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi